Sama itu bangun pagi habis sholat subuh langsung bikin materi. Jadi belum sempat sarapan, pas mau sarapan ternyata hujan. Ya. Kemudian mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kencengkan dikit. Enggak perlu 3 kali ya, 2 kali aja ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Yang kami hormati Direktur Sekolah Menyanyi Indonesia Ustaz Saifullah SPDI, Ustaz Ferry Firmansyah Hasih. Alhamdulillah berkesempatan hadir pada hari ini. Teman-teman di Biro SDM, Biro Kurikulum ya. Kemudian teman-teman di Dikdasmen dan Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, dan tentunya teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Enggak luar biasa, enggak mencerminkan. Coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Masih ada yang gitulah ya, maklum karena belum sarapan kayaknya. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, hari ini saya akan berbagi ya kepada teman-teman semuanya. Tema hari ini tuh bagi saya cukup apa ya, bergetar. Ada yang sudah baca apa tema hari ini? Jangan belum baca ya. Hah? Yang sebelah sini coba, saya sangat terdengar. Apa tema kita hari ini? Hah? Berarti belum baca ya. Coba lagi undangan dari Dikdasmen hari ini. Apa temanya hari ini? Apa? Hah? Menuju world class dunia. Ya. Ngeri gitu orang ini. Apa itu world class dunia? Siapa yang ngasih itu? Ya, udah world class dunia. Ya kurang lebih begitulah. Jadi kalau udah itu kan ya temanya ya. Ya itu. Jadi nggak perlu dicari siapa yang salah ya. Iya, nggak perlu dicari siapa yang salah. Ya, nanti ketahuan siapa yang salah. Dan kalau disalahkan tentunya nggak enak kan ya. Jadi tema ini sebenarnya cukup berat buat saya karena badan saya kecil ya. Saya bukan pembesar, saya pengurus ya. Tetapi teman-teman semuanya, tema hari ini yang khusus saya tampilkan di depan ini, pertama adalah hasil dari studi saya sih. Walaupun non gelar ya, yaitu beasiswa dari Kementerian Agama bekerja dengan LPDP dan Universitas ya, nggak perlu disebutin ya, di Jakarta. Kebetulan saya termasuk di antara 5.000 guru agama yang mendapatkan beasiswa tersebut. Angkatan pertama kemarin 10.000 angkatan saya dibagi menjadi 2 kelas ya. Kelas 1 500 orang, kelas 2 500 orang juga. Nah, di antara tema yang diusung itu adalah tentang, yang pertama sebenarnya ada satu lagi tentang digital mindset ya. Digital mindset, bagaimana kita sebagai seorang pendidik ini harus melek teknologi
Kurang lebih seperti itu kurang lebih. Bagaimana karena tantangan kita tadi menuju world class gitu, ya kan? Dunia itu harus diimbangi dengan digital mindset. Karena zaman sekarang dengan adanya pandemi kemarin, era digital sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa, ya. Bahkan perkuliahan sekarang bisa dilakukan dengan jarak jauh online, gak harus datang ke kampusnya. Dan sudah banyak yang melakukan tersebut. Nah, termasuk yang beasiswa ini juga saya belajar online, ya. Jadi kadang di Google Classroom gitu ya. Kadang kita harus live, live. Gitu. Takut salah saya. Lidah saya bukan lidah ini soal sudah. Saya juga jalan, nggak pernah. Ya, karena saya dibina. Selama 3 bulan Bapak Ibu. Ya. Jadi beasiswa yang saya dapatkan itu selama 3 bulan. Jam 1 saya mantengin terus di live YouTube. Dari Senin sampai Jumat. Makanya kemarin Ustaz aku bilang, Pak Sabar live tapi yang nikmatin ilmunya saya katanya. Karena saya dengerin katanya gitu. Karena saya pas lagi kemana gitu. Ya, karena gak kelihatan kan kalau live gitu kan. Kita hanya nonton di YouTube aja, kecuali kita menyalakan di Google Meet gitu ya, atau Zoom harus on kamera misalnya gitu ya. Kalau ini enggak, jadi bisa ditinggal kemana gitu. Paling nanti saya habis pulang sekolah malam gitu kan, jam 9, jam 10 baru saya nyimak lagi tuh. Saya putar lagi karena udah direkam ya. Jadi saya bisa nyimak lagi malam-malam ya, sebelum saya tidur jam 12 kadang gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini curhatan saja. Karena apa? Kita ingin menumbuhkan ini teman-teman, grow mindset ini, ya. Dan nanti beberapa nilai-nilai juga banyak yang bisa kita ambil tentang bagaimana grow mindset dan design thinking ini. Ini sebenarnya materi kampus ini, materi S2 apa? S2 saja. SBY ya. Yang kedua, berdasarkan pengalaman ya, kemarin ketika saya hari Sabtu kemarin ke Ponpes TBZ yang di Cikarang. Wah, berapa orang kemarin Bu? SD saya borong semua ikut semuanya, kurikulum kesiswaan gitu. Ya, aku kepala sekolah nggak apa-apa ya kan? Karena mereka insya Allah calon kepala sekolah insya Allah. Masuk kemarin Ustaz, beliau yang tadi mau naik mobil sama saya, jadinya harus naik motor ke sana ya, mohon maaf. Gitu. Jadi kita dijamu luar biasa Bapak Ibu, gratis, ya kan? Gratis. Nah, ini berapa hal nanti berkaitan dengan design thinking nanti ini bisa kita terapkan, apalagi kabarnya kita SMP kan belum closing kan ya. Yang baru closing kan baru SD. Bahkan ada rencana mau 6 kelas katanya. Pas 6 kelas juga SD langsung kaget kemarin. Udah kayak mau sakal. Padahal yang harusnya sak sudah yayasan gitu kan. Dia harus nyiapin kelas gitu kan. Kita mah tinggal melaksanain aja kan gitu. Tapi insya Allah kita mengukur kemampuan ya. Kemungkinan masih tetap 4 kelas. Begitu kurang lebih Bapak Ibu sebagai prolog. Jadi ini sekedar sharing saja. Dan saya yakin Bapak Ibu lebih pintar daripada saya ya. Tentunya banyak informasi-informasi yang Bapak Ibu gali yang sudah pernah dapatkan di tempat lain ya. Nah ini kita biasa karena teman-teman kemarin saya dipancing main kuis gitu kan. Ustaz Jamzam main Mentimeter, siapa lagi Bu Fitri main Mentimeter, siapa lagi kemarin pada main Mentimeter gitu kan. Saya juga pengen main Mentimeter gitu. Karena kita harus selalu belajar. Ada yang sudah bisa bikin Mentimeter?
Selain para pembicara yang kemarin, baru sentimeter. Ya, sentimeter. Nah ini ketika nanti pembelajaran digital Bapak Ibu, ya, ini sangat bermanfaat sekali. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dari 3 bulan kemarin kita belajar, saya belajar di desa tersebut. Mungkin salah satu yang sudah mendapatkan sertifikat ya Google Educator baru saya. Ada yang pernah dapat nggak sertifikat Google Educator level 1 dan level 2? Hah? Pak Ali, Pak Ali 1 kali ya, yang 2 nggak lulus. Alhamdulillah saya yang 2 lulus Pak Ali. Nanti saya kasih kontakannya. Ya, lulus Google Educator. Nah, termasuk kemarin yang dilakukan oleh teman-teman SD yang dipandu oleh Pak Ari dan Bu Zia, Coach Ari dan Coach Zia itu adalah bagian dari training Google Educator tersebut. Itu baru dari segi pemanfaatan Canva ya. Kalau kita lihat di Google itu, ya, ketika Bapak Ibu buka Google itu banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan. Ya, kemarin terbaru update yang Ustaz Abu itu menggunakan spreadsheet. Apa tuh? Hah? Yang bahasa Inggrisnya bagus ya? Ya. Jadi kita bagaimana berkolaborasi dalam mengerjakan tugas, ya kan? Itu bisa dipakai, ya. Jadi mengerjakan laporan, ya kalau bisa dikerjakan, misalnya mau dikerjakan orang banyak, bisa dipakai itu. Semuanya bisa saling isi, ya kan? Ya, kurikulum bisa isi di situ tanpa harus dan otomatis tersimpan, ya, tersimpan. Kita nggak harus capek-capek lagi. Yang penting internetnya kuat aja, ya. Jangan sampai kita kayak ada kejadian misalnya punya laptop gitu ya, kecabut colokannya mati gitu. Padahal udah ketik banyak gitu kan, belum bisa ternyata dari awal lagi dengan spreadsheet dan yang lainnya, karena banyak fiturnya, ada Google Site gitu kan. Dan teman-teman bisa membuat web sederhana di Google tersebut. Dan sayangnya ya Pak Indra ya, Pak Indra, kita itu sudah punya akun pendidikan sebenarnya. Selain dari yang dari Kemdikbud, yang selain dari belajar ID itu, akun yang diberikan oleh Pak Indra kemarin itu kan Bunyan ID ya, ya kan? Mas pada ingat nggak? Jangan nggak pernah dipakai, nggak pernah dibuka. Ya antum kan kurikulum pasti dibuka lah. Yang lain, padahal setiap orang diberi akun waktu itu ya Pak Indra. Yang baru belum ada kan? Hah? Yang baru belum ada. Yang baru, yang lama pada ngapain ya kan? Nah, fitur pendidikan itu lebih komplit daripada Google yang biasa Bapak Ibu. Ya. Apalagi yang kemarin yang ditawarkan Google pendidikan dari Kemdikbud itu luar biasa lagi. Jadi kalau Google pendidikan itu lebih, dulunya aksesnya tanpa batas dunia, memori yang bisa disimpan. Tapi ternyata evaluasi dari Google, ternyata orang Indonesia dikasih banyak, gak ada yang pakai. Akhirnya saya sama Google diturunin, jadi cuma berapa giga Pak? 100 giga ya. Tetapi kalau lembaga corporate misalnya pengen mengupgrade itu bisa. Jadi misalnya punya pengen ditambah kapasitasnya jadi berapa? 200 giga misalnya, bisa. Kemarin informasinya seperti itu ketika saya ikut kelas ini. Baik Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan seperti ini. Ya. Ada sebuah kondisi ketika Anda lewat di sebuah padang tandus, tidak ada pepohonan, yang ada hanya hamparan tanah tandus, kemudian pohon kaktus berduri, ya.
dan banyak binatang buas, tiba-tiba Anda dikejutkan dengan sebuah onggokan mayat, sosok mayat. Mungkin sudah pernah dengar cerita ini ya, apalagi kemarin ikut ke TBZ, atau mungkin di training-training yang itu biasanya pernah disampaikan. Kondisinya luka parah dan tulangnya remuk. Di sekitar mayat terdapat sebuah tas ransel berukuran cukup besar. Ya, silakan masuk ke Mentimeter, masukkan password ini. Harus di-play dulu ya, harus di-play dulu bisa dulu. Untuk melihatnya ya. Yang kemarin ya dikirim lagi itu. Aku Ya, kira-kira apa yang terjadi dengan orang tersebut? Sudah bisa? Sudah ketemu? Buka web menti.com. Menti.com. Kemudian masukin password ini. Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah ada jawab pertanyaannya? Sudah ada? Ada? Baik, silahkan dijawab pertanyaannya. itu di atas. Pertanyaannya tadi, buatlah analisa perkiraan apa yang dialami orang tersebut. Kenapa orang itu tadi? Kira-kira. Nih, di padang tandus, ya, Anda lewat di situ, tiba-tiba menemukan sesosok mayat. Di samping mayat itu terdapat tas ransel berukuran besar. Kira-kira apa yang terjadi sama orang ini? Meninggal ya, penyebabnya meninggal. Tulis saja, tulis. Boleh. Dimakan hewan buas. Wah. Jatuh dari pesawat. Soalnya tuh. Hah? Oh, soal balik lagi. Mana jawabannya? Waduh, seperti. Iya. Teman-teman lagi jalan nih di padang tandus, kemudian ada pohon kaktus yang pokoknya kering lah gitu. Terus tiba-tiba menemukan mayat, ya, kondisinya luka parah, tulang remuk, ya. Di sekitar mayat tersebut terdapat sebuah tas ransel berukuran besar. Kira-kira apa yang terjadi sama orang itu? Tadi dimakan dengan buas katanya. Udah ya, pertanyaan gak perlu diulang lagi ya. Masa cerdas-cerdas semuanya Bapak Ibu masa diulang lagi ya. Coba lihat tampilan banyak. Kalah ya. Diserang dengan buas, dimakan harimau. Ini kayak ketularan saya Argentina, jadi harimau gitu. Kalau harimau berarti sudah. Ya, dibegal, kecelakaan pesawat, jatuh dari pesawat, dimakan udah tadi. Pembunuhan berencana. Iya. Dibegal lagi. Tersesat. Ketimbang tas. Belum makan setahun. Iya. Karena Bapak Ibu pintar-pintar semuanya ya. Apa? Udah ajalnya, kekurangan air, terpeleset. Apa? Kehausan. Keberatan tas. Ketimbang patoge ada aja. Nah. Takdir Allah. Ya. Ada lagi?
Masih? Masih ada yang nyoba? Ketusuk kaktus. Fight dengan ikan buas. Fight itu apa? Berantem gitu ya? Ya. Dehidrasi. Baik, ya. Tidak dapat menyelamatkan diri. Jatuh terjun payung. Hah? Oh ya, mati sedih. Tusuk usia. Sudah waktunya. Waktunya apa? Di begal sudah tadi ya. Apa ini? Apa? Apa saya kok gak kelihatan? Kok sedih? Maksudnya apa? Aneh. Sedih. Salahnya Salah ya. Salah. Baik, terima kasih. Dari 90 orang yang hadir, ada 90 orang kan? Bisa dilihat. Baik, kembali ke slide ya. Ya, yang mau ngurusi silakan ngurusi. Kita kembali ke slide. Nah, ini biasanya kalau yang dulu pernah ikut MLM nggak? Biasanya kayak gini tuh sering ditampilin kalau dulu. Saya bisa pengalaman juga pernah ikut dapat ini tuh di MLM tertentu. Jadi pas training biasa kan di coaching gitu ya, di training motivasi gitu lah. Ya, dia semangat banget gitu. Nah, insya Allah ini saya yakin teman-teman sudah hafal semuanya ya, sebuah dari ayat ini. Jadi kita harus menyiapkan generasi yang kuat, ya, bukan generasi yang lemah. Hah? Oh belum ya? Oh hikmahnya sama saja hikmah. Ya. Dari yang sudah jawab tadi, saya nggak tahu. Siapa yang tadi terjun dari pesawat? Ada siapa tadi? Bu Dini. yang apa lagi selain terjun dari pesawat apa tadi? Nah, jadi soal tadi itu kemungkinannya itu takdir Allah betul. Tapi yang lebih mendekati adalah dia gagal terjun payung, gagal membuka tas ranselnya, parasutnya, sehingga dia jatuh, meninggal. Itu jawabannya. Nah, oleh karenanya kayaknya ada slide yang tertinggal gitu. Nah, intinya lagi sebenarnya. Berarti intinya ini bahwa kita harus open mind. Agak beneran ya bahasanya ya, ucapan saya. Jadi kita harus berpikir terbuka. Ya. Berpikir terbuka. Intinya Bapak Ibu sekarang ya silakan buka pikirannya. Jangan pikirkan yang lain dulu. Nah, ini tantangan sebelum kesini kayak dulu. Jadi kenapa kita harus berpikir terbuka? Karena kita bicara di pendidikan ya. Kalau kita belajar tentang standar nasional pendidikan, itu kan ada 8 ya. 8 ini standar Bapak Ibu ya. Standar minimal bahasanya itu. Jadi kita boleh menetapkan standar yang lebih. Ya. Contoh kalau di SD 6 sampai 10 juz, SMP 15 juz, kemudian SMA 30 juz gitu kan ya. Nah, itu berarti di atas standar. Nah, sekolah-sekolah yang maju ya, yang memiliki prestasi yang baik, itu biasanya dia memiliki standar yang lebih banyak. Oleh karenanya di JSIT itu standar pendidikan ini dibuat ada 11.
Ada lembaga 11 standar, 12 satunya untuk TK gitu. Karena apa? Kaitannya dengan mutu, ya, mutu pendidikan kita. Ya. Dan bahkan mungkin kemarin ada cerita dari trainer yang kemarin menyampaikan di TBZ itu, sekolah-sekolah seperti Penambu dan sebagainya itu dia dapat standar dari gereja, gitu. Dan standarnya itu lebih tinggi dibanding dengan standar sekolah. Jadi mereka punya 3 standar, ya, standar nasional, kemudian standar sekolah tersebut, kemudian yang ketiga adalah standar dari gereja. Katanya seperti itu. Ya, saya juga belum nanya soalnya. Nah di kita, ya, standarnya apa? Karena kita di sekolah Islam terpadu, ya, sudah ada 2 standar berarti. Standar nasional pendidikan dan standar dari JSIT. Satu lagi standar dari lembaga kita adalah kurikulum MSPB. Nah, MSPB kita kan memang belum teruji, gitu kan ya. Kalau standarnya dinas kan dia sudah teruji, dan standarnya JSIT juga sudah teruji karena sudah banyak sekolah yang melaksanakan lisensi kalau di JSIT. Nah kalau kita belum ada lembaga yang menguji, gitu, berhasilkah kurikulum Bunyat itu, gitu. Nah ini menjadi tantangan kita tentunya, ya, tantangan kita saat ini. Dan ada 10 skill, ya, bukan skill, ya, yang ada, ya. Dan rata-rata semuanya ini berkaitan dengan pemikiran, gitu, ya kan? Active learning, complex problem solving, gitu kan, ya. Leadership, technology use, ya kan? Ini berkaitan dengan mindset kita atau pemikiran kita. Jadi di skip aja. Ya, kembali ke sini. Teman-teman untuk grow mindset bisa ini beberapa rujukannya, ya. Boleh rujukan di Al-Quran juga boleh, hadis juga boleh. Tapi kalau untuk grow mindset dari orang barat ini, silakan boleh di ya. Ini buku 3 buku rujukan. Saya belum punya satu pun. Ya. Iya, yang belum punya. Kita akui saja kalau kita belum punya, kan? Iya. Belum punya satu pun. Ya saya baru punya yang ini. Nih. Kalau ini saya punya, nanti saya share ke teman-teman. Dapat dari, kalau ini dapat dari Pradita itu. Disebut dari kampusnya. Ya, dari kampus itu. Dikasih materi. Ya, jadi ini top creative thinking skill, ya. Ada open mind, analytical, ya kan, mengorganisasikan, problem solving, communication. Dan di kurikulum Merdeka, di kurikulum 2013 kemarin, ya, pemerintah baru memasukkan poin-poin tersebut. Dan ternyata yang memasukkan poin-poin tersebut bukan orang yang dari background pendidikan malahan, justru backgroundnya dari ojek online, gitu. Kan aneh sih dengan kita ini. Nah makanya kalau pendidikan kita ini berhasil, memang harus berkolaborasi dengan seluruh pihak, ya. Mungkin orang pendidikan dulu, ya, malas melakukan terobosan, gitu kan, keluar dari zona nyaman. Mungkin mereka begitu malas, ya. Tapi begitu dipimpin Pak Nadiem, ya kan, jadi berusaha keluar tuh dari zona nyaman. Nah ini pengertian grow mindset bisa dibaca sendiri, ya.
Ya. Jadi berkaitan dengan pola pikir ya, seseorang yang memahami bahwa kemampuan atau bakat yang dimilikinya sejak kecil merupakan sebuah permulaan ya. Jadi kalau boleh disimpulkan dikit mah, growth mindset itu apa saja? Berpikir bertumbuh gitu. Bertumbuh, apa berkembang? Iya, bertumbuh ya. Dan berkembang. Nah, salah satu mewujudkan growth mindset itu salah satunya adalah dengan design thinking, gitu ceritanya. Jadi di antara growth mindset ini yang memungkinkan yang kita lakukan adalah dengan adanya design thinking, ya. Dengan design thinking. Apa itu design thinking? Ya. Wah, ini saya juga saya selalu bacain banget kalau ini ya. Ya kan? Yang jago bahasa Inggris siapa sih selain banget? Hah? Oh, Pak Irfan. Ayo, Pak Irfan kita tolong bacain Pak Irfan. Ya. Ini menurut Wikipedia. Jadi berkaitan dengan kognitif, ya, strategik dan praktikal proses. Jadi berkaitan dengan strategi dan langsung praktek, gitu ya. Oleh karenanya design thinking ini nanti dia bisa jadi tidak akan mengikuti patron. Misalnya kalau teman-teman kan kalau di kuliah itu kalau bikin skripsi atau tesis atau karya ilmiah itu kan harus ada apa namanya untuk panduan ilmiahnya, gitu ya, panduan karya ilmiahnya lah. Nah kalau design thinking ini nanti bisa keluar dari situ. Ya. Jadi design thinking ini ya dia berpusat pada user, ya. Apa sih yang orang tua inginkan? Gitu. Jadi keinginan orang tua itu apa? Yang selanjutnya kita bisa melakukan ide-ide baru, gitu. Bisa melayani dengan baik, gitu. Dan ini biasanya memang dipakai oleh perusahaan-perusahaan ya yang ingin mengetahui apa sih masalah dari customernya, gitu. Sehingga dari masalah-masalah tadi ya akan ketemu nanti desain apa yang pas untuk memecahkan masalah tersebut, gitu. Nah ini perbedaannya. Jadi design thinking ini adalah dari making people want things, ya, menjadi apa? Ya, membuat apa yang dipikirkan orang, memecahkan masalah orang lain. Gimana? Ini lagi sibuk sendiri sih Pak. Jadi intinya design thinking itu fokus pada masalah orang lain. Bagaimana kita memecahkan masalah orang lain, bukan masalah kita sendiri. Masalah kita sendiri aja udah bingung. Apalagi memecahkan orang lain gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu. Ya. Sampai jam berapa gitu saya? Sampai jam 12 kan ya? Soalnya dia masih ketik. Tandanya saya mau selesai kalau Pak Irfan itu udah selesai ketik. Ya. Ini menurut Stanford University. Jadi design thinking ini melalui beberapa proses ini 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari empathize,
define, ideate, prototype, dan test terakhir. Test, bukan cash. Ya kan? Apa itu 5 hal ini? Ya kan? Ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah empathize. Apa itu? Ya, understand the experience. Mengerti apa yang akan kita riset gitu, atau dengan cara menggali ini. Ya, melakukan observasi gitu kan. Kemudian terlibat dalam proses ya, mengobservasi masalah apa sih yang dimiliki oleh orang tua gitu. Kenapa hadir Bunyan dengan keunggulan cerdas beradab itu kan salah satunya berangkat dari ini empathize gitu. Kayak apa lagi sibuk banget suruh bantuin saya lah, suruh bantuin baca baca gitu. Jadi kita memiliki empati kepada orang lain gitu. Ya. Dengan cara apa? Melakukan observasi. Bunyan lahir itu karena empati, adanya empati. Kenapa? Kenapa pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan idealismenya Ustaz Zamzam gitu. Atau idealisme kita semuanya. Akhirnya dibuatlah kurikulum Bunyan. Nah itu nanti membuat kurikulum itu masuk ke tahap berikutnya. Jadi tahap pertama itu adalah ini, membangun empati ya, dengan menempatkan diri ya pada posisi mereka yang mengalami masalah, yang membutuhkan solusi. Jadi kalau misalnya kita jadi orang tua kan merasakan nih pendidikan di Indonesia nih, kok kayaknya sekolah di negeri itu kayak gitu-gitu ya. Saya dulu sekolah di negeri SMP ya, kalau bapak ibu semuanya kan dari pesantren semuanya kan ya. SMP negeri dengan 2 jam pelajaran waktu itu agama ya. Begitu ketemu pelajaran agama ya isinya cuma begitu ya kan, apalagi gurunya sering gak masuk. Dan enaknya dulu kalau pengen mendapatkan nilai bagus di agama itu, kalau dulu waktu saya sekolah ya, anak-anak hafalin ayat kursi ya. Yang hafal ayat kursi dapat nilai bagus ya kan, enak gitu loh. Yang gak hafal nilainya kurang dikit gitu, kayak gitu loh. Dan kita dulu saya ya SMP mungkin gak kayak bapak ibu sudah hafal sekian juz gitu ya. Ya begitulah ya dunia dulu gitu ya. Mungkin ada sebagian yang tidak mengalami gitu. Itu yang pertama ya, jadi melihat dan mendengarkan ya. Yang kedua mendefinisikan ya, mendefinisikan dan memahami ya lebih lanjut mengenai solusi ya, pengguna solusi ya. Dan ini harus dihilangkan asumsi dan persepsi. Jadi kita harus menghilangkan persepsi-persepsi yang kurang baik. Yang kedua, fokus kebutuhan inti, apa yang ingin dihasilkan. Jadi kita definisikan betul apa sih sebenarnya keinginan dari orang tua, dari customer kita itu apa, dari masyarakat kita itu yang diinginkan apa sih. Ini juga bisa diterapkan biasanya di bisnis, gitu kan? Oh ini lagi musim hujan misalnya gitu kan? Berarti masyarakat sekitar ini butuh apa? Butuh payung, gitu kan? Berarti kita bikinlah payung, gitu. Atau jualan payung di sini. Ya. Kira-kira laku nggak kalau kita jualan payung di sini? Nggak laku. Kecuali di bawah gitu kan, pinjam jatuh-jatuhnya ya. Nggak beli tapi pinjam. Kurang lebih begitu. Nah di konteks misalnya di permasalahan kelas, silakan Bapak Ibu bisa definisikan itu. Permasalahan kelas yang sering muncul itu apa? Definisikan, ya kan? Apa solusinya yang nanti langkah berikutnya? Nah, yang ketiga adalah
dari berbagai masalah tadi kita menggali kira-kira ide apa yang bisa kita munculkan dari masalah yang ada gitu. Dan ide ini bebas gitu, boleh lebih dari satu tentunya, bisa lebih banyak gitu. Dan tidak kenal istilah solusi terbaik ya, karena belum diuji cobakan kepada para pengguna. Kreativitas dalam dinamika kelompok merupakan kunci dalam menelurkan ide-ide kreatif. Jadi kalau kita misalnya ada NGMP, KKG, itu bisa saling bertukar pikiran di situ. Nah, langkah yang keempat itu adalah membentuk atau membuat prototipe, gitu. Ya. Prototipe ini berupa ya artefak ya atau solusi yang dicobakan, gitu. Ya. Jadi dari ide-ide tadi kita pilih ide yang menurut kita pas ya, dan itu kita jadikan prototipe. Nah, di langkah ini kita perlu namanya iterasi. Apa itu iterasi? Percobaan-percobaan yang tidak hanya satu kali. Gitu. Yang kelima, ya, melakukan umpan balik. Setelah kita teskan, ya, itu diadakan umpan balik atau feedback. Ya. Kemudian yang kedua, hindari berargumentasi dengan secara defensif. Ya. Namun dengarkan perspektif mereka. Jadi kita jangan apa? Kalau ada yang komplain, ada yang kurang pas dengan ide tadi, jangan langsung dibalas dengan jawaban, dengarkan saja. Karena kalau orang tua misalnya komplain terus kita jawab lagi, komplain lagi, jawab lagi terus gitu kan, ya itu jadi kita kayak adu debat kusir. Hindari ya, kemudian dengarkan perasaan dan pengalaman mereka menggunakan solusi yang tadi yang sudah ditawarkan. Nah ini proses dari design thinking. Nanti silakan teman-teman bisa boleh aplikasikan ya di masalah apapun, ya kan. Jadi ini tidak hanya untuk di pendidikan saja, di bisnis juga bisa dipakai. Karena memang awalnya memang ilmu seperti ini biasanya dipakai di dunia bisnis. Nah ini tadi yang saya bilang ya. Arahkan zona pikir kita untuk mengembangkan masa depan itu ya, dan pertumbuhan lembaga pendidikan dengan berani melangkah ya kan dari zona nyaman ini ya, keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita mau di zona nyaman ya tadi itu, kalau hujan-hujan gini enaknya apa gitu kan. Ya, minum kopi tapi air panasnya belum ada. Sudah ada kayaknya. Ya, tadi pas saya itu belum ada. Nah ini mindset yang teman-teman bisa ini ya, yang sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dalam 5 situasi. Ya. Tantangan, kemudian rintangan. Ada orang yang berpikiran ketika mendapatkan tantangan itu menghindari tantangan, atau dia malah mengatasi tantangan, ya, menunjukkan keinginan untuk belajar dan berkembang. Ya. Ketika kita melihat rintangan, apakah kita akan menyerah atau menunjukkan tekad dan daya lenting saat menghadapi rintangan dan kesulitan? Gitu. Kemudian keberhasilan orang lain, ya, kritik, ya.
ketika kita mendapatkan kritik itu, apakah kita langsung memberikan umpan balik negatif, ya? Atau bahkan tidak peduli misalnya gitu, atau diabaikan, ya? Atau udah sering lah, udah kritik lah, biar aja lah, gitu ya. Atau yang berikutnya, kritik bukanlah serangan, ya, terhadap pribadi kita, ya, tetapi sebuah cara untuk memberikan umpan balik, ya, yang penting dan dapat membantu kita untuk terus belajar dan berkembang. Ini gak usah. Bapak Ibu, kalau ada kira-kira kondisi kayak gini, truk, ya kan? Kira-kira apa solusinya? Kecuali begini nggak boleh jawab, ya. Yang lain silakan. Kalau ada truk kayak gini nih, kondisinya kayak gini, apa menurut Bapak Ibu solusinya? Ayo cepat, karena Ustaz Efron udah selesai ngetik. Apa? Solusi untuk mengeluarkan dia dari mobil itu apa? Apa? Copot ban, tarik. Mengeluarkan sopir. Hah? Apa bawa? Ajak ke rest area, gimana ngajarnya orang di situ? Gimana? Apa solusinya untuk mengeluarkan ini? Kenapa? Mengeluarkan sopir atau mengeluarkan mobil. Caranya gimana mengeluarkan mobilnya? Derek, paksa. Ya, sukanya paksa. Sebelah sana belum kayaknya ibu. Apa kira-kira solusinya untuk mengeluarkan mobil ini? Apa Bu? Hah? Banyak dikempesin. Ya, pinter banget ya. Kata trainer kemarin itu katanya. Jadi tiba-tiba pas ada datang anak kecil katanya dia, "Pak, banyak dikempesin aja." Katanya gitu. Akhirnya betul dikempesin sehingga dia bisa ditarik. Jadi jawabannya itu betul. Karena saya nggak punya, ada berkas ya? Gitu. Oh tadi ini udah ya. Jadi intinya apa sih, design thinking itu ya. Ini pengulangan karena slide-nya ada yang dapat dari sono, ada yang dapat dari sini. Gitu. Jadi tadi belum di focus. Sudah selesai. Karena ini sebenarnya video, tapi nggak perlu saya putar karena sepertinya Pak Evan udah nggak sabar. Karena yang sabar cuma saya. Nih, ini cara kita memecahkan masalah menurut. Nah ini, mulai dari banyak masalah ya. Nanti kita petakan, kemudian dibikin bagan kanan 4 ya. Yang impact dan effortnya yang ringan mana, gitu. Itu yang kita laksanakan. Ya, yang low impact, low effort, nah itu kalau bisa. High impact ya betul. High impact, low effort. Baik, masuk lagi, silakan. Enggak, memasuki kelas 1 lagi. Sudah berhasil? Ya. Yang nggak punya kuota ada? Baik, sudah muncul pertanyaannya? Boleh ditampilkan Pak Indra seperti ini. Lanjutin Pak Indra. Lanjutin pertanyaannya. Sinyalnya tuh, sinyalnya ada kan? HP saya itu.
Yang pertanyaan pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua itu nggak bisa. Baik. Kopi break aja dulu. Oh, lagi sama kita di sini nggak bisa. Pertama Nah, itulah pentingnya IT. IT. yang mandi ya selesai. Nanti diarah ke ruang PPDB itu tes Sudah, sudah. di ruang depan. Oh, bikin baru. Waduh. Iya, iya. Baik, baik, sambil bikin pertanyaan baru, lanjut aja. Nggak bisa ini Pak? Oh, siap. Nah, nanti saya akan menampilkan beberapa teknik ya, bagaimana memunculkan grow mindset ya di peserta didik ya, dan juga kepada Bapak Ibu. Tapi tadinya sebenarnya saya pengen nanya dulu, gimana caranya Bapak Ibu memunculkan grow mindset pada diri Bapak Ibu. Kalau dihapus yang pertanyaan pertama tadi, gak bisa. Ya baik, kita lanjutkan sambil nanti. Nah, bagaimana mengembangkan grow mindset kita sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru. Yang pertama, berusaha selalu fokus dan menghargai proses yang dijalani. Jadi karena grow mindset ini bersifat open mind ya, atau open mindset, oleh karenanya kita sebagai guru harus fokus ya
pada menghargai proses, ya, sebuah proses. Tidak ada yang instan. Dan apa namanya? Kalaupun ada sebuah kegagalan, ya tentunya kita harus tetap menikmatinya. Karena bisa jadi kegagalan itu adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Yang kedua, kita harus berani menghadapi tantangan. Ya. Berani menghadapi tantangan. Karena pada hakikatnya ketika kita mendapatkan sebuah tantangan itu bisa jadi tantangan itu akan menjadikan kita ya, tentunya sebuah peluang untuk meraih kesuksesan yang ingin kita dapat. Karena hidup ini adalah tantangan. Ya. Yang ketiga, nah ini menerima kritikan dengan bijaksana. Ya. Jadi ketika kita mungkin mendapatkan kritikan ya, tentang pribadi kita, ya kita menerima. Kita tidak harus sibuk untuk menanggapi kritikan yang ada pada diri kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengubah diri kita ya, untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, mencoba memahami diri kita sendiri. Karena setiap kita ini adalah unik ya, termasuk anak-anak kita dan Bapak Ibu guru juga unik juga. Oleh karenanya kita harus tahu betul potensi kita ya. Kelebihan kekurangan kita itu apa? Nah, dengan pemahaman yang baik ini ya, pastinya kita akan mampu memetakan strategi ketika kita akan melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir ini yang sering digaungkan oleh yayasan kita adalah dan di agama kita juga adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi seumur hidup kita harus senantiasa terus belajar, menjadi seorang pembelajar yang seumur hidup, menjadi pembelajar yang tangguh. Nah, ini kira-kira 5 hal yang bisa ditumbuhkan dalam rangka mengembangkan grow mindset pada guru. Nah, bagaimana mengembangkan grow mindset pada siswa? Ini saya kutip dari Muian dan Durian banget ini. Ada berapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk mengembangkan grow mindset pada siswa. Yang pertama, memberikan refleksi ya, terkait kemajuan ataupun perkembangan yang sudah pernah dicapai oleh siswa. Yang kedua, dipuji ya. Di sini ada dipuji ya. Kemudian dipuji ya. Dipuji pada apanya? Perilakunya ya. Bukan pada karakteristiknya. Kalau di sini contohnya good job ya. Bagus, hebat ya. Yang ketiga ya, berupaya menciptakan standar pencapaian belajar dan suasana kelas yang nyaman. Kemudian yang keempat, fokus pada kemajuan dan proses ya, bukan hasil tadi. Yang berikutnya ya, menampilkan atau memajang poster ya yang menunjukkan tentang definisi atau konsep dari grow mindset agar sebagai pengingat ya, pola pikir. Biasanya kan kalau
apa namanya? Ini kembali lagi ketika kita ingin meraih sebuah impian, gitu kan. Salah satu caranya adalah dengan memvisualisasikan, kan gitu. Suruh bikin apa, gambar apa gitu ya. Kalau kita pengen ke Mekah, pasang aja di kamar Bapak Ibu ya, gambar Mekah. Saya bulan ini tahun ini harus ke sana gitu. Itu cara kata motivator. Yang berikutnya, mengakui tantangan dan selalu mengingatkan kepada siswa bahwa kesalahan dan kegagalan merupakan hal yang biasa atau lumrah ya. Karena itu merupakan bagian dari pembelajaran. Yang terakhir ya, dorong siswa untuk menambahkan kata belum pada setiap komentar negatif yang mereka buat ya. Misalnya seorang siswa berkata, saya tidak bisa melakukannya, bisa dirubah menjadi saya belum bisa. Artinya kata-kata positif yang dimunculkan, bukan kata-kata yang negatif. Pak Indra sudah bisa? Udah enggak? Ya udah, enggak usah. Oh ya, boleh. Ya, merayakan kemampuan, kemudian beri kritik dan saran. Ya. Silahkan kalau mau ditampilkan terakhir sebagai penutup. Ditampilkan di laptop saya pada laptop Anda. Iya. Kalau tidak bisa ditampilkan, saya cukupkan sekian. Karena Pak Irfan sepertinya sudah nggak sabar sekarang. Kalau tadi masih sabar, karena masih ngantuk. Oh iya, coffee break ya. Betul itu yang penting daripada Pak Irfan itu. Iya, benar. Ya. Baik Bapak Ibu, karena nanti mungkin bisa sambil ditampilkan setelah ditutup, nggak apa-apa ya. Kita ada waktu mungkin 1/4 jam aja saja, apa 10 menit? 10 menit, ya. Molornya biasanya 5 menit gitu. Sampai jam, kalau di sana jam 10.15 sampai jam 10.20. Nanti yang bikin minuman, makanan, ambil makanan bisa boleh langsung dulu. Ya. Dari saya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Dan ini sekali lagi adalah resume kumpulan dari beberapa materi yang saya dapatkan, khusus materi ini, karena sebenarnya masih banyak materi dari program kemarin yang sebenarnya bisa kita sharing gitu ya, berkaitan dengan design thinking misalnya gitu ya. Kemudian materi-materi tentang Google ya, itu bisa kita berikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum